teman-teman semua. Apa kabar? Sudah mulai belum? Masih tunggu berkumpul teman-teman semua. Apa kabar? Halo. Belum mulai. Kirain udah meditasi ya. Selamat malam semuanya teman-teman. Iya nih, ke Bando. Iseng. Oke. Hari ini kita akan meditasi self love untuk memperingati Breast Cancer Day atau month di bulan Oktober. IG Live kali ini presented by RH True White. Sambil kita nunggu pada kumpul, hari ini kita akan bermeditasi bersama, membahas sedikit tentang breast cancer. Mungkin banyak yang kemarin juga excited dengan temanya. Yes, baik, alhamdulillah. Kita akan latihan self love karena self love ini sebenarnya salah satu kunci dari menghadapi mungkin ada keluarga atau diri yang sedang fighting cancer. Jadi self love dan meditasi semoga bisa membantu. Aku warrior breast cancer, wow, hebat sekali. Gak ada pada tes pil Bando. Ini bandonya kado ulang tahun dari salah satu private aku, baru aku pakai, terima kasih banyak. Karena di rumah terus ya, nggak pernah dipakai. Yes, lagunya kecilin dikit ya. Terima kasih, sudah lama tidak bertemu ya kita. Oke, sambil nunggu sambil ngobrol-ngobrol. Semuanya gak fokus ya sama Bando. Oke, 3. Rindu banget ya, kita udah lama. Nanti di save nggak? Save nggak ya? Save, buat kita save. Oke. Mungkin berangkat dari kita ngobrolin tentang self love. Menariknya gini, kalau dari ilmu Chinese medicine TCM yang aku diajarin guru aku itu, kalau ada masalah dengan breast, payudara, itu ada hubungannya dengan tidak bisa merasakan joy, kebahagiaan yang paling hakiki. Jadi kayak happiness yang dari hati banget itu tidak bisa dirasakan gitu. Apakah terlalu sibuk, apakah nggak pernah merhatiin diri sendiri, apakah overthinking, apakah melakukan hal-hal yang nggak disuka gitu, kayak pekerjaannya mungkin bikin stres gitu. Jadi kata beliau begitu. Tapi banyak faktor juga ya yang harus perhatikan, mungkin kayak lifestyle-nya, tidurnya, makanannya, stress levelnya gitu. Jadi hari ini aku kasih tahu secara general aja, belum tentu mungkin ada yang ngalamin karena itu gitu. Tapi kalau dari ilmu yang aku pelajari kurang lebih gitu. Jadi perlu ditanyakan pada diri sendiri, apakah bisa merasakan
bahagia atau enggak gitu, tanya semuanya ya secara general yang hadir pada malam hari ini udah 400. Tanya sama diri sendiri, apakah bisa merasakan bahagia atau enggak dari hati gitu ya. Kalau jawabannya enggak, cepet-cepet buru-buru latihan self love. Kan bahasanya ada banyak, udah di share di podcast. Apa yang kamu suka, apa yang membuat hati kamu bahagia, itu harus dicari. Apa yang paling ngerasa apa ya, yang kayaknya membuat kita sparks gitu ya, kayak film Soul gitu, kayak apa yang membuat happy dan merasa hidupnya tuh penuh makna gitu. Itu harus dicari. Jadi karena penyebabnya salah satunya paling utama adalah nggak bisa bahagia, berarti mulai saat ini semua di sini harus tahu apa yang membuat bahagia, apa yang membuat pikiran kita tenang, hati bahagia, tubuhnya sehat, itu apa. Terus selain itu juga, selain tidak bisa merasakan kebahagiaan, itu kadang juga emosi marah-marah ya. Jadi kalau suka anger, emosional, terutama emosinya marah, energi dari liver itu bisa naik ke arah payudara dan itu menekan meridian yang di area dada ya, cakra dada juga. Jadi kalau di cakra dia heart chakra koneksinya, kalau di TCM dia bisa didorong juga dari liver. Jadi kalau suka marah-marah, emosian, itu juga hati-hati ya. Perlu ditanya lagi, kenapa emosi, kenapa marah, kenapa gampang ngomel gitu. Jadi perlu dicek salah satunya. Tadi aku udah sharing pertama apa yang membuat bahagia, kedua apakah emosional, suka marah-marah, anger ya terutama problemnya, dan yang ketiga tadi yang gak kalah penting adalah lifestyle gitu. Gimana teman-teman kesehariannya, makannya, minumnya, tidurnya, apa yang dirasakan begitu. Semoga sih gak ada masalah ya gitu. Tapi yang nomor satu tuh yang paling berat PR-nya. Makanya hari ini aku bawa latihannya ada self love, karena dengan latihan self love, mencintai diri, kita itu nggak rela lagi ngalamin hal-hal yang bikin kita nggak happy, bikin kita sedih, bikin kita capek, bikin kita stres gitu. Kita kan nggak akan, karena kita punya rasa cinta yang besar ke diri kita nggak mau mengalami itu gitu. Kita nggak mau membiarkan diri kita kurang less than happy ya. Jadi menjalani hidup gitu-gitu aja gitu, kayak stres, kayak marah-marah, kayak kesel gitu terus-terusan. Aku harap sih di sini nggak ada ya yang dalam posisi seperti itu. Kalau yang ada, cepet-cepet cari bahasa self love-nya apa. Mungkin aku bahas sedikit di sini. Apakah quality time, apakah receiving gifts, apakah physical touch, apakah apa satu lagi, act of service gitu, apa gitu teman-teman. Kalau quality time misalnya kayak meditasi sendirian di rumah, menghabiskan waktu melakukan hal hobi yang disuka. Kalau physical touch kan kemungkinan kayak olahraga, skincare, kayak massage gitu, pijit. Kalau act of service misalnya pergi keluar jalan-jalan, atau misalnya terapi gitu kayak private meditasi. Kalau yang receiving gifts misalnya kalian beli barang-barang apa yang ngebuat kalian happy, atau kalian sekolah, training, membeli sesuatu, atau membeli baju, atau membeli tiket buat traveling gitu. Jadi dicari, dipilih bahasa self love-nya apa yang bener-bener ya dari hati ya. Nanti kalau udah ketemu, dilakuin yang banyak-banyak supaya
si energi dari heart chakra itu kebuka, kita bisa ngerasain bahagia, bisa ngerasain happy itu. Dan salah satu yang harus dicek adalah kaki ya, kaki nggak boleh dingin, kaki tangan kita tuh dingin atau enggak. Kata guruku, kalau kaki tangannya itu sering nggak dingin, insya Allah terhindar dari cancer gitu. Jadi dicek kakinya dingin apa enggak, tangannya dingin apa enggak. Jadi tangan aku selalu sharing dari awal dulu, kaki sama tangan diusahakan selalu hangat. Itu berpengaruh ke imun kita, berpengaruh ke kesehatan kita. Jadi kalau udah ada yang dingin, langsung buka YouTube, aku cek morning routine, night routine-nya apa, dilakuin. Semoga segera hangat lagi. Jadi itu ya, yang teman-teman bisa cek ketika kita secara fisik ada tandanya. Kalau tadi secara mental kita stres terus-terusan, marah-marah, nggak happy. Terus kalau secara hati juga kita kayak ngaruh ya, kayak misalnya mental tuh pikiran overthinking, gerak terus, atau kepikiran macam-macam. Kalau hati kita kayak nggak happy, nggak bisa ngerasain bahagia, emosi, marah-marah. Kalau fisik tadi kaki tangannya dingin. Terus kalau yang perempuan mungkin kalau lagi dapet kayak payudaranya nyeri gitu, suka sakit, itu juga salah satu tandanya ya, harus segera, karena harusnya nggak sakit gitu. Nah, dari ketiga itu teman-teman yang di sini coba cek. Nih ada yang pas banget kaki tanganku lagi dingin. Wow. Ya, itulah ya salah satunya tanda. Tadi aku udah cek di mental, cek di hati, cek di fisik. Apakah ada tanda-tanda yang harus diperhatikan gitu dari si kemungkinan mengarah ke penyakit tadi gitu. Semoga semua terbebas. Jadi PR-nya harus bikin hati kita tenang, pikiran tenang, hati kita happy, tubuh kita hangat, tubuh kita kuat gitu ya. Oke. 555 pas tuh aku ngomong selesai, pesannya 555. Tuh, terkadang kalau lagi haid memang payudara jadi kencang dan rada nyeri. Nah itulah, dulu aku itu kira kalau itu emang harusnya kayak gitu, ternyata enggak guys, gitu kan. Sama ada yang bilang bukannya normal. Nah itulah karena udah bertahun-tahun sebelum belajar itu taunya kayak gitu, ternyata enggak guys, ternyata tidak seperti itu. Aku tangan anget, kaki kadang suka dingin. Nah memang kaki itu lebih susah hangat ya, karena dia lebih jauh dari jantung. Jadi kalau kaki hangat itu bagus banget. Kalau tangannya udah dingin harus buru-buru mengganti semuanya. Jadi kaki tangan sebisa mungkin hangat. Caranya biar tangannya gak dingin gimana? Banyak latihannya di YouTube ya, ikutin night routine, morning routine. Ya kepala suka migrain lagi dapet, itu salah satu tanda energi ya dari liver naik ke atas ya. Jadi sakitnya di sini, terus payudaranya nyeri, itu juga tandanya. Oke, tapi balik lagi ke topik kita, self love penting, terutama yang mungkin udah survivor tadi, mungkin harus lebih lagi kencang lagi self love-nya, karena kita nggak boleh stres, harus relax, harus tenang. Dengan latihan ini semoga ya, dengan self love kita bisa menjadi diri yang paling baik, terbaik. Kita bisa function di keluarga, di masyarakat paling maksimal, be the best versions of ourselves, dan juga letting our self itu shines through. Jadi penting banget untuk teman-teman tahu self love ya. Jadi nggak boleh ikut-ikut kalau self love nya misalnya aku quality time, kamu misalnya
act of service, sukanya pergi-pergi, jalan-jalan, ketemu orang atau apapun itu, pasti stres kalau misalnya aku ajak di rumah aja terus gitu. Jadi saatnya untuk teman-teman mulai fokus, balik lagi ke diri sendiri. Kalau gelasnya udah habis, harus ngisi diri sendiri, harus wajib, nggak bisa dipaksain. Karena kalau dipaksain terus, kita memberi keluar terus, habis pasti dalamnya kitanya sendiri, dan itu yang nantinya kemana-mana. Kak, self love itu growth kan Kak, berarti harus keluar dari zona nyaman nggak? Justru self love adalah ketika kita benar-benar merasa bahagia. Jadi harusnya rasanya nyaman banget gitu, harusnya rasanya enak. Misalnya kayak yoga, enak banget yoga, berarti ya self love salah satu physical touch, berarti menyenangkan kan, satu hal yang menyenangkan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri gitu. Oke. Kalau udah self love jadi bahagia, dan hati yang bahagia itu adalah obat dari sakit, yes. Iya, betul sekali. Jadi hati yang bahagia adalah obat yang paling ampuh, guys. So be happy, don't forget to be happy. Tanda bahwa isi gelas kita sudah habis apa ya? Kayaknya semua tuh salah, badannya capek, pikirannya mumet, nggak bisa kreatif, terus pokoknya bawaannya nggak enak aja, itu kayaknya gelasnya sudah habis. Kalian bisa juga latihan back to self di IGTV aku save, itu membantu mengukur energi kita levelnya berapa. Kalau udah di bawah 50% harus di charge, kalau enggak ambiar guys. Physical touch, suka renang, enak disentuh air, betul. Laki-laki nggak apa-apa dong, harus banget. Ini pengetahuan yang bagus banget untuk didengarkan. Karena kenapa kadang-kadang juga ya gitu, kayak laki-laki mau ikut meditasi bersama aja rasanya kayak malu atau gimana, atau nggak enak karena mungkin cewek-cewek bahasannya itu juga. Kita harus melepaskan semua stigma-stigma itu, bahwa you do you, apa yang kamu rasa happy, apa yang kamu rasa benar, just do it, lakuin aja. Kalau baik untuk diri, kenapa enggak gitu. Itu juga perlu dipikirkan ya. Kadang-kadang ada ya yang mungkin suara-suara dari luar, bukan diri kita sendiri, karena kalau diri kita sendiri udah tahu ya itu pasti enak, menyenangkan. Tapi kalau suara dari luar, misalnya ada yang bilang apalah gitu, misalnya nggak oke, atau jangan ikutan, jangan apa, itu kalau kitanya 95% 5% balik lagi diri kita sendiri. Kalau kita yang ngerasa oke, why not gitu, kenapa harus nggak dilakuin. Sayang banget kalau banyak manfaatnya. Ada CCM guys, proud CCM mah banyak ternyata CCM malam hari ini. Terima kasih banyak cowok-cowok yang sudah kumpul, nambah ilmu buat CCM. Yes, nggak usah diukur aja udah tau kalau obat. Iya, pasti sebenarnya kalau ditanya di lubuk hati terdalam kita lagi self aware rendah tuh pasti tahu kalau kita tuh lagi gak enak gitu. Makanya aku selalu bilang cara tahu self love kita yang paling bagus itu apa adalah kalau kita lagi mumet banget, lagi gak enak banget, maunya ngapain gitu. CCM apa ya? CCM adalah cowok-cowok meditasi. Oke, suami nggak ngerti kalau self love saya physical touch, suaminya cuek aja. Nah, itulah cewek meditasi. Makanya harus dicomunicicai alias komunikasikan, harus dikasih tahu, karena kan nggak bisa tebak-tebak buah manggis. Jadi mungkin baca bukunya bareng atau dengerin podcast yang self love, ntar kan tahu ada tuh jenis-jenis self love, ABCDE gitu. Ntar kalian dengerin terus bahas, kalau aku ini, kalau kamu ini sukanya apa gitu. Baiknya di kerjain bareng itu lebih bagus lagi daripada kayak misalnya udah tahu di sendiri tapi pengen orang lain tahu, harus dikasih tahu.
Kalau lagi loyo mumet gitu nggak tahu mau ngapain kayak gimana dong? Pasti tahu. Coba tanya, jangan tanya keluar, tanya sama diri sendiri, pasti tahu jawabannya. Ubur-ubur latih pakai baju ubur-ubur hari ini. Ternyata banyak CCM. Cara ngisi energi maunya disayang, yang menyalurkan kasih sayang gitu. Yes. Makan enak tuh masuknya jadi self love apa Kak Pisi? Mungkin physical ya. Receiving gift juga bisa karena dia membeli sesuatu ya. Kita membeli gifts kayak hadiah ke diri kita sendiri, itu bisa juga. Banyak kan yang kayak makan enak tuh happy banget, langsung senyum-senyum, langsung ini, itu kan banyak yang kayak gitu. Tapi problemnya adalah kamu happy-nya itu pas makannya doang, badannya abis itu nggak enak, atau abis itu badannya enak gitu, berenergi. Itu pertanyaannya sebenarnya kalau makanan ya. Kadang-kadang kita terbuai oleh enak di lidah, padahal nggak baik buat energi badan kita gitu. Aku sering banget sakit kepala. Ini bisa nggak sih disembuhin dengan meditasi? Tergantung sakit kepala karena apa, dulu harus dicari ya. Kalau happy bisa memberi orang lain, masuk self love apa PC? Itu tadi act of service, kita memberikan sesuatu ke orang lain, kayak orang donasi, terus volunteer, jadi volunteer itu juga termasuk act of service ya, kita melakukan sesuatu dengan orang lain. Yes, satu laginya word of affirmation, betul. Jadi word of affirmation, ngobrol, diskusi, kata-kata afirmasi, ngobrol sama diri sendiri, ngobrol sama orang, itu word of affirmation. Bisa itu juga. Oke. Apakah waktu meditasi merasa sedih terus nangis apa itu wajar? Wajar sekali. Kalau sakit kepala emang nggak ada duit, beda lagi ya. Ya itu pasti beda. Kalau itu caranya dengan mencari apa yang bisa dikerjakan, yang suka. Kalau kita meditasi terus nggak ada duit yang datang dong. Jadi harus bekerja pastinya. Aku migrain hilang karena rajin latihan meditasi tuh. Banyak banget, aku juga sih sebenarnya salah satunya. Jadi mungkin teman-teman perlu cek lagi gitu, nggak bisa nih kayak misalnya banyak banget yang suka nanya, Kak kalau aku pakai meditasi bisa hilang nggak? Itu karena nggak bisa semudah itu, pasti kan harus 360 ngeliatnya dari segala hal ya. Kenapa bisa sampai kejadian kayak gitu, pasti yang dibenerin dari segala sisi, multidimensional healing. Jadi semuanya harus dilihat. Oke tuh ada yang sharing, aku 2 hari kena migrain, latihan meditasi self love mendingan sangat tuh, mungkin bisa dicoba. Iya Kak, kalau journaling itu masuknya self love yang apa? Journaling itu tadi words of affirmation karena dia menulis ya, tapi bisa quality time juga, tapi lebih ke kayak ada tulisan kata-kata, itu lebih words of affirmation. Nyaman banget dengernya. Kak kalau self love semua jenisnya gimana? Nah tadi aku bilang kalau aku itu kan quality time, physical touch, receiving gift, tapi nomor satunya itu quality time karena tiap orang itu ada rankingnya gitu, dia paling suka yang mana gitu. Kadang-kadang kan ada semua, tapi cara ceknya kalau kamu misalnya lagi capek, lagi energi nol, pengen ngapain gitu. Kalau aku kan udah pasti tiduran, istirahat di rumah, diem, ngapain lah pokoknya tapi diem gitu, paling suka itu gitu. Kalau yang lainnya lebih yang menguras energi lagi, happy tapi nggak ngecharge gitu. Jadi kalau aku lebih diem dulu, ngecharge baru bisa ngerjain lagi yang lain. Yes, menjauhi circle yang toxic bisa dibilang self love. Tentu saja, pastinya. Oke. Sama quality time, physical touch, yes, aku juga seperti itu. Oke.
karena sudah waktu menunjukkan pukul meditasi, kita kan latihan sama-sama meditasi self love. Teman-teman ikuti instruksi PC yang baru pertama kali. Duduk senyaman mungkin, boleh di kursi, boleh di lantai, boleh di kasur. Pejamkan matanya, nanti semuanya aku guide, ada suara musik. Layarnya digelapkan sengaja supaya teman-teman fokus sama suaraku aja. Dan pas selesai ada suara singing bowl dibunyikan sebagai tanda sudah selesai. Lalu teman-teman kembali lagi ke layar, oke? Nanti kita sharing lagi setelah meditasi. Silakan ambil posisinya, duduk senyaman mungkin, dipejamkan matanya, and enjoy your journey. See you di udara. Sama-sama mari kita mulai. Ambil nafas panjang dari hidung, buang nafas dari mulutnya. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Sekarang bernafas dari hidung lewat hidung. Kita akan melepaskan masa lalu dan masa depan. Fokus pada saat ini, detik ini dengan terus merasakan nafas. Rasakan udara yang keluar dan masuk dari hidungnya, rasakan panjang pendeknya. Jika nanti ada pikiran lain, tidak apa-apa, segera bawa kesadarannya kembali ke nafas. Semua emosi dan perasaan yang muncul dilepaskan saja, jangan ditahan. Rileks dan tenang, dan latihan dilanjutkan.
merasakan energi baik, energi healing bercahaya putih terasa hangat. Sebarkan energi ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai kaki. Masuk ke sel-sel terkecil untuk membantu healing badan, hati, dan pikiran. Sambil terus merasakan energi sambil berkata dalam hati, I love myself. Saya mencintai diri saya. I love myself. I love myself. I love myself. Ulang-ulang kata-katanya sambil terus merasakan energi baik ini, dan latihan dilanjutkan.
Kembalikan kesadarannya ke dalam tubuh. Ambil nafas panjang dari hidung. Buang nafas dari mulutnya. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Katakan dalam hati, I forgive myself. Saya memaafkan diri saya. I accept myself. Saya menerima diri saya. And I love myself. Dan saya mencintai diri saya. Mulai gosok-gosokkan tangannya buat panas dengan telapak tangannya. Tutup matanya dengan telapak tangannya. Dan kapanpun kamu siap, boleh kembali ke layar dan berikan tanda. Selamat kembali lagi. Wow, enak banget, meditasinya ringan dan senyum, enteng, enak banget, enak banget. How do you feel? Gimana yang dirasakan teman-teman? Dalamnya kita kan meditasi live rame-rame, seru banget, energinya enak. Terima kasih juga, sama-sama. Sama-sama, thank you. Semoga latihan ini bermanfaat. Enak dan cepet banget, bener. Aku juga ngerasa cepet banget, setengah jam gak berasa ya. Enak banget, hangat, enak banget, ringan, hangat, banyak downloadan ya kak, mantap. Wow, aku lihat cahaya putih berkali-kali. Yes, amazing. Tadi pusing banget, sekarang sudah sangat berkurang. Alhamdulillah. Cahaya putih sering muncul. Thank you kak, so warm. Syahdu banget, enak, enteng banget. Pas banget, dada sakit, pinggang sakit, tapi terakhir lihat warna-warna cakra. Anget, enak, hangat di seluruh badan. Yes, luar biasa, tergoyang sepanjang perjalanan meditasiku. Wow, enak banget. Cahaya putih kuning kemasan terus-terusan. Hangat. Sehat selalu, makasih sama-sama. Amin. Thank you. Panas punggungnya kak. Bener, banyak downloadnya. Sendawa-sendawa nih rasanya ringan, hangat. Di tengah-tengah meditasi suamiku malah ngajak ngomong buyar. Aku ngerasa goyang-goyang sama badannya kayak pisah-pisah. Area punggung gremet-gremet. Goyangin. Pas tengah-tengah merinding sepanjang meditasi, ketemu sama orang yang bantuin healing aku. Wow. Yang sesek, coba dilatih terus ya, kemungkinan area heart chakranya. Ketemu kamu saya tahu-tahu ya, tadi aku senyum terus, seneng banget. Aku tadi pusing banget, sekarang enteng. Iya, enteng banget, enak banget, sendawa gede banget, meneteskan air mata. Oke. Thank you so much teman-teman, semoga latihan tadi bermanfaat, bisa dilatih setiap hari. Terutama tadi yang udah aku sharing, ada tanda-tanda di fisik, pikiran, hatinya. Latihlah, latihan self-love ini akan aku save habis ini. Share sebanyak-banyaknya jika kamu merasakan manfaatnya. Ingat, self-love itu sangat penting untuk kesehatan, well-being diri kita. Kalau masih ada yang mau sharing, masih ada yang mau cerita-cerita, boleh tag PC nanti di story, ceritain
Nanti aku repost biar gampang di mention aja ya di story, biar nggak jereng matanya. Terima kasih baru pertama kali join meski belum fokus. Thank you. Yes, semangat, dilatih terus. Cahaya putih terus-terusan turun. Terakhir senyum-senyum. Yes, mantap. Salvox sama singing bowl-nya merdu banget ya, enak ya. Love banget emang singing bowl yang gini. Yes, terima kasih banyak. Thank you so much untuk semua teman-teman yang udah hadir malam hari ini. Semoga latihan ini bermanfaat. Terima kasih juga untuk RH Truwait yang sudah menghadirkan acara pada malam hari ini. Semoga teman-teman berkenan. Thank you, selamat istirahat, have a good night. See you next time, next Medbar lagi kita meditasi bersama. And I love you all, bye bye, thank you.